Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Usaha Tani, di sini saya akan membahas hasil mini riset saya mengenai perencanaan usaha tani komoditas jagung di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsadila Happy Wahyu Susanto dengan NIM 23211000009. Saya berasal dari kelas Agribisnis C. Baik, pembahasan yang pertama adalah bagian 1, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang prospek usaha tani jagung sehingga penting untuk dibahas. Komoditas jagung merupakan komoditas yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan pengembangannya. Hal ini dikarenakan jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi ekonomi daerah. Upaya peningkatan produksi jagung mempunyai peran strategis dalam penguatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Menurut data produksi pertanian Kabupaten Bojonegoro, produksi jagung di Kabupaten Bojonegoro sendiri pada tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni sebesar 1.188.524 ton. Dengan kuantitas produksi jagung yang semakin meningkat, seharusnya juga dapat mempengaruhi sisi pendapatan petani. Permintaan pasar dalam negeri dan peluang ekspor komoditas jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Di samping itu, juga prospek pasar produksi jagung semakin baik, karena didukung oleh adanya kesadaran gizi dan diversifikasi bahan makanan pada masyarakat. Demikian juga untuk keperluan bahan baku industri rumah tangga seperti emping jagung, wingko jagung, brondong, dan produk jagung olahan lainnya, serta untuk keperluan bahan baku pakan ternak. Keadaan tersebut merupakan peluang pasar yang potensial bagi petani dalam mengusahakan tanaman jagung itu sendiri. Meskipun kuantitas produksi jagung terus mengalami peningkatan, namun salah satu hal pokok yang penting dalam pengembangan komoditas jagung di Kabupaten Bojonegoro yang harus terpenuhi yaitu peningkatan taraf ekonomi petani jagung. Namun secara umum, potret keadaan sosial ekonomi petani rata-rata cenderung berada pada level ke bawah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro ditemukan bahwa mayoritas penduduk miskin berprofesi sebagai petani. Petani miskin tersebut lebih banyak tersebar di wilayah pedesaan, yang juga mayoritasnya termasuk petani jagung. Dapat dicermati, jika penduduk miskin yang bekerja sebagai petani ternyata masih memiliki persentase terbesar, maka diperlukan upaya konkret dalam pembangunan pertanian guna memperbaiki keadaan sosial ekonomi petani, termasuk petani jagung. Dalam upaya pembangunan pertanian, kendala utama yang selalu bersinggungan dengan petani adalah pada kegiatan usaha tani. Modal yang minim serta sulitnya petani terhadap akses lembaga permodalan, sulitnya akses terhadap saprodi, akses terhadap harga pasar, cengkeraman tengkulak, dan minimnya pengetahuan usaha tani merupakan potret masalah yang sering dihadapi oleh sebagian besar petani saat melakukan kegiatan usaha taninya di lapangan. Model kemitraan merupakan bentuk solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh petani dalam melakukan kegiatan usaha taninya. Hal ini dikarenakan usaha tani merupakan akar pokok yang menjadi penentu besar kecilnya pendapatan petani, baik petani modern maupun tradisional. Hadirnya pihak-pihak perusahaan yang akan menjadikan petani tradisional sebagai mitra diharapkan dapat memberikan fungsi pemberdayaan bagi petani secara optimal. Berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi petani jagung saat ini dapat menjadi sasaran utama yang perlu dituntaskan dengan model kemitraan. Tentunya model kemitraan sejatinya akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak antara petani maupun pihak perusahaan mitra. Nah, untuk dapat mengetahui tingkat manfaat tersebut, maka perlu dilakukan analisis dan kajian mengenai pola kemitraan yang terjalin antara kedua belah pihak. Sebagai bentuk tindak lanjut awal, maka perlu dilakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi petani jagung sebelum menjadi mitra perusahaan, yang kemudian akan dikomparasi dengan kondisi sosial ekonomi pasca kemitraan. Dengan demikian, diharapkan tingkat kesejahteraan kehidupan
pada petani jagung, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, dapat meningkat. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah pembahasan, yakni perencanaan usaha tani pada aspek non-finansial. Komoditas usaha tani yang direncanakan adalah komoditas jagung. Luas lahannya adalah seluas 2.500 meter persegi. Kemudian status kepemilikan lahannya yaitu milik petani itu sendiri. Masa tanam komoditas jagung hingga panen yakni selama 4 bulan. Lalu perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan diantaranya meliputi persiapan benih, yaitu dilakukan dengan cara melepaskan benih dari tongkolnya. Persiapan benih bervariasi tergantung dari jumlah benih yang ingin ditanam. Persiapan benih yang dilakukan oleh petani responden di desa penelitian yaitu berkisar antara 1-3 hari. Yang kedua, persiapan lahan dilakukan dengan cara sistem tebas bakar. Sistem tebas bakar masih dipakai oleh petani responden di desa penelitian karena cara tersebut sudah dipraktekkan secara turun-temurun dan dianggap sebagai cara yang praktis atau mudah untuk membersihkan lahan. Selanjutnya, setelah lahan dibakar, petani mulai mencangkul untuk membersihkan lahan dari bebatuan. Setelah dicangkul, petani mulai membuat lubangan tanam sedalam 3-5 cm. Yang ketiga yaitu penanaman. Bisa langsung ditanam tanpa harus disemaikan. Pada petani responden di desa penelitian, jarak tanam jagung tidak ditentukan. Biasanya dalam satu lubang bukan hanya ditanami jagung saja, tetapi juga ditanami berbagai jenis benih lainnya, yaitu benih labu dan benih kacang merah. Cara penanaman dengan cara digabung seperti ini sudah dibudidayakan sejak dahulu dan turun-menurun. Cara tersebut dianggap oleh petani untuk mengirit waktu, lahan, dan juga tenaga. Yang keempat adalah pemupukan. Pada usaha tani jagung di desa penelitian, tidak semua petani responden menggunakan pupuk. Sebagian petani mempercayai alam akan memberikan hasil yang baik. Akan tetapi, juga ada beberapa petani responden yang menggunakan pupuk untuk tetap meningkatkan produksinya. Di desa penelitian, proses pemupukan dilakukan selama 30-40 hari setelah masa tanam. Yang kelima adalah perawatan. Pada usaha tani jagung di desa penelitian tidak ada perawatan khusus yang dilakukan oleh petani. Perawatan yang dilakukan hanya mencabut rumput liar atau gulma yang berada di sekitar tanaman dan sesekali biasanya memberikan herbisida. Pencabutan rumput liar atau gulma biasanya dilakukan 3 minggu setelah tanam, lalu akan berlanjut 1-2 minggu selanjutnya. Untuk pengairan, petani hanya memanfaatkan iklim. Yang keenam yaitu pemanenan. Jagung dapat dipanen berkisar antara 120-135 hari setelah masa penanaman atau selama 4 bulan. Pemanenan jagung biasanya dilakukan berkisar antara 1-3 hari saja, tergantung dari luas lahan dan jam kerja. Sementara itu, pada aspek finansial, usaha tani jagung milik petani di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro yang saya analisis menggunakan aplikasi Si Cantik sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Yang pertama, komponen biaya-biaya produksi, tetap dan variabel. Terdiri dari variabel masukan atau input. Jagung untuk usia tanam 4 bulan memiliki kebutuhan satuan, harga satuan, dan biaya atau rupiah, yaitu sebagaimana yang tertera pada tabel. Kebutuhan yang pertama yaitu benih jagung 20 kg dengan harga satuan 12.000, menghasilkan biaya 240.000. Lalu pupuk organik 1000 kg harga satuan 500 menghasilkan biaya 500.000. Urea 350 kg harga satuan 1.800 menghasilkan biaya 630.000. SP36 125 kg harga satuan 2.000 menghasilkan biaya 250.000. KCL 100 kg harga satuannya 2.300 menghasilkan biaya 230.000. Insektisida 2 botol atau 250 ml harga satuannya 105.000 menghasilkan biaya 210.000. Fungisida 3 bungkus harga satuannya 30.111 menghasilkan biaya 90.333.
Herbisida 5 kotak atau 500 ml harga satuannya 70.000, menghasilkan harga 350.000. Pestisida 2 liter, harga satuannya 75.000, menghasilkan harga 150.000. Dolomit 2000 kg, harga satuannya 4.000, menghasilkan harga 8 juta. Semua kebutuhan ini total biayanya adalah sebesar 10.650.333 rupiah. Yang kedua, masukkan input tetap. Jagung untuk usia tanam 4 bulan memiliki kebutuhan umur ekonomis atau bulan, harga atau satuan, nilai awal, dan biaya atau rupiah sebagai berikut. Yaitu, pada tabel ini tertera yang pertama ada kebutuhan cangkul 4 buah umur ekonomis 36 bulan, harga satuannya 75.000, nilai awalnya 300.000, menghasilkan biaya 8.333. Yang kedua, koret atau cangkul kecil sebanyak 4 buah umur ekonomisnya 36 bulan, harga satuan 21.500, nilai awal 86.000, menghasilkan biaya 2.388 rupiah. Penyemprot tangan 3 buah umur ekonomis 60 bulan, harga satuan 17.000, nilai awalnya 51.000, menghasilkan biaya 850 rupiah. Sabit 4 buah umur ekonomis 36 bulan, harga satuan 35.000, nilai awal 140.000 rupiah, menghasilkan biaya 3.888 rupiah. Garpu 4 buah umur ekonomis 36 bulan, harga satuannya 300.000, nilai awalnya 1.200.000, menghasilkan biaya 33.333 rupiah. Ember 10 buah umur ekonomisnya 36 bulan, harga satuan 10.000, nilai awalnya 100.000, menghasilkan biaya 2.777 rupiah. Timbangan 1 buah umur ekonomis 36 bulan, harga satuannya 475.000, nilai awal 475.000, menghasilkan biaya 13.194 rupiah. Tali rafia 5 roll umur ekonomis 36 bulan, harga satuan 15.000, nilai awal 75.000 rupiah, menghasilkan biaya 2.083 rupiah. Karung goni 10 buah umur ekonomis 24 bulan, harga satuan 5.500, nilai awalnya 55.000, menghasilkan biaya 2.291 rupiah. Dan yang terakhir, bambu 10 buah dengan umur ekonomis 36 bulan, harga satuannya 10.000, nilai awal 100.000 rupiah, menghasilkan biaya 2.777 rupiah. Seluruh kebutuhan ini menghasilkan total biaya sebesar 287.656 rupiah. Yang ketiga, masukkan input tenaga kerja. Jagung untuk usia tanam 4 bulan memiliki kebutuhan satuan upah atau satuan dan biaya atau rupiah sebagai berikut. Di mana pada tabel ini tertera kebutuhan yang pertama, pengolahan lahan 19 HOK dengan upah satuannya 46.000, menghasilkan biaya 874.000. Lalu penanaman 10 HOK, upahnya persatuan 35.000, menghasilkan biaya 350.000. Penyulaman 4 HOK, upah satuannya 12.000, menghasilkan biaya 48.000. Pengendalian gulma 12 HOK, upah satuan 38.000, menghasilkan biaya 456.000. Pengendalian OPT 6 HOK, upah satuannya 15.000, menghasilkan biaya 90.000. Penyiangan dan pembubunan 18 HOK, upah satuannya 40.000, menghasilkan biaya 720.000. Pemupukan 6 HOK, upah satuan 12.000, menghasilkan biaya 72.000. Panen 9 HOK, upah persatuannya 33.000, menghasilkan biaya 297.000.
dan pemipilan 12 HOK, upah satuannya 40.000 sehingga menghasilkan biaya 480.000. Keseluruhan semua kebutuhan ini sehingga menghasilkan total biaya sebesar Rp3.387.000. Lalu yang keempat, biaya tetap dan biaya variabel. Berdasarkan komponen biaya-biaya produksi usaha tani jagung yang telah dijelaskan sebelumnya, maka didapatkan biaya tetap dan biaya variabel sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel dengan jenis biaya non-tunai, biaya benih dan pupuk atau variabel masukan, sejumlah Rp10.650.333. Kemudian biaya tenaga kerja atau masukan tenaga kerja sejumlah Rp3.387.000. Lalu yang kedua, biaya tetap dengan jenis biaya non-tunai, biaya penyusutan peralatan atau masukan tetap sejumlah Rp287.656, sehingga semua total biayanya sejumlah Rp14.324.989. Di sini terdapat tabel hasil perencanaan usaha tani jagung dengan usia tanam 4 bulan menggunakan aplikasi Si Cantik, di mana penerimaan berdasarkan tabel di atas hasil menggunakan analisis aplikasi Si Cantik yaitu menghasilkan penerimaan sebesar Rp59.630.000 dan keuntungannya yaitu sebesar Rp48.692.011. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha tani dan interpretasinya. Yang pertama, R atau C rasio, yang menggunakan hasil analisis aplikasi Si Cantik menghasilkan sebesar 5. Artinya, usaha tani jagung ini layak untuk dijalankan karena 5 lebih dari 1. Hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNE 2017 mengatakan bahwa hasil perhitungan total R atau C rasio petani jagung di Desa Piteva, Kecamatan Miomavo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara sebesar 25,83. Yang kedua, BEP produk atau kilogram. Hasilnya yaitu sebanyak 1.834 kg. Artinya, usaha tani jagung ini harus menjual jumlah unit jagung sebanyak 1.834 kg supaya biaya produksi dapat tertutup. Hal ini lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian dari Nurmala 2017 menerangkan bahwa BEP usaha tani jagung manis di Desa Leleanono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli dicapai produksi sebesar 63,57 kg. Lalu BEP harga atau rupiah, yaitu menghasilkan sebesar Rp1.093. Artinya, usaha jagung ini melihat hasil penjualan minimal sebesar Rp1.093 yang bisa menutupi biaya produksi. Hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramini dan Anzita 2019 memaparkan bahwa BEP rupiah usaha tani jagung pipilan di Kecamatan Peureula, Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp1.151,96. Selanjutnya, BEP penerimaan dengan rumus tertera sebagaimana tersebut menghasilkan hasil sebesar Rp378.495. Artinya, usaha tani jagung ini menguntungkan karena BEP penerimaan lebih besar daripada FC yang dibayar di daerah penelitian atau Rp378.495 lebih besar daripada Rp287.656. Hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2021 menjelaskan bahwa usaha tani jagung hibrida di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat didapatkan BEP penerimaan sebesar Rp565.342 hektar per MT. Dan selanjutnya ada payback period. Pada penelitian ini dihasilkan hasil sebesar
0,053 dengan total investasi nilainya total pembelian mesin produksi sebesar Rp2.582.000 dan kas masuk bersihnya atau keuntungan pendapatan bersih sebesar Rp48.692.011. Hasil dari payback period 0,053 tersebut artinya periode pengembalian modal usaha tani jagung selama 53 hari atau 1 bulan 8 hari, sehingga usaha tani jagung ini dikatakan layak untuk dijalankan karena lebih kecil daripada umur ekonomis usaha taninya, yaitu 1 bulan 8 hari lebih kecil daripada 4 bulan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini pada 2021 menyatakan bahwa usaha tani jagung di Provinsi Banten didapatkan payback period selama 17,9 atau 1 tahun 5 bulan 9 hari. Pokok bahasan yang kedua adalah pembiayaan, kendala, dan strategi, di mana sumber pembiayaan usaha tani jagung di daerah penelitian umumnya berasal dari modal pribadi yang dimiliki oleh petani jagung itu sendiri. Selain itu, petani juga biasanya mendapatkan bantuan pembiayaan modal dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Namun, jika kedua sumber pembiayaan tersebut dirasa belum cukup oleh petani untuk digunakan sebagai pembiayaan usaha tani jagung miliknya, maka petani juga mencari tambahan modal lagi atau mencari pinjaman ke orang lain, kredit, bank, ataupun kerabatnya. Setelah itu, kendala yang dihadapi petani dalam hal pembiayaan usaha taninya yakni hasil panen jagung terkadang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tidak ada tabungan. Sehingga untuk masa tanam berikutnya harus mencari modal lagi atau pinjaman ke orang lain, kredit, bank, ataupun kerabat. Kemudian masalah atau kendala yang kedua adalah dalam mencari pinjaman tersebut tidaklah mudah. Sebagai salah satu contohnya yaitu kehadiran kredit usaha tani dan kredit usaha rakyat, penyalurannya dirasa belum maksimal oleh sebagian besar petani. Dikarenakan masih banyak petani yang kesulitan mengklaim KUR atau KUT karena prosesnya yang tidak sederhana. Pihak perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena petani tidak punya agunan atau jaminan, penghasilan yang dimilikinya tidak tetap dan tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah. Dengan demikian, imbasnya yaitu petani belum bisa merasakan kemakmuran karena penyaluran kredit didominasi pada pedagang, apalagi pedagang juga mengambil keuntungan yang paling besar di sektor pertanian. Masalah yang ketiga yaitu jika petani melakukan pinjaman permodalan di bank, mereka merasa keberatan dengan bunga yang dirasa masih cukup tinggi atau pembagian rasio hasil keuntungan yang kurang adil dengan investor. Selain itu, pembayaran yang didasarkan pada pokok pinjaman atau bunga juga memberatkan petani karena sektor pertanian rawan risiko dan bencana, sehingga menjadikan petani merasa khawatir atau tidak mampu membayar jika gagal panen dan sangat takut dengan risiko penyitaan aset dan sebagainya. Masalah yang keempat yaitu kurangnya kegiatan sosialisasi dan penerapan asuransi pada bidang pertanian, sehingga petani tidak paham mengenai seputar asuransi pertanian dan tidak mengetahui tentang apa saja hak sekaligus kewajibannya terhadap asuransi pertanian tersebut. Kemudian, strategi yang saya tawarkan mengenai permasalahan tersebut yaitu dengan cara sebaiknya petani jagung itu sendiri hendaknya bisa lebih memanfaatkan bantuan modal atau subsidi yang telah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dengan lebih baik dan bijak lagi. Sehingga jika modal pribadi yang dimilikinya habis digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka petani masih memiliki tabungan yang dapat digunakan untuk pembiayaan masa tanam jagung berikutnya. Strategi yang kedua, hendaknya para penyuluh pertanian harus terjun langsung di lapangan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengetahuan petani terkait dengan manajemen usaha taninya. Dengan demikian, petani dapat mengetahui untung dan ruginya usaha tani jagung yang telah dijalankan. Implikasinya diharapkan petani akan lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan pengeluaran biaya usaha tani ataupun dalam mengalokasikan pendapatan dari usaha tani jagungnya. Strategi ketiga, para petani yang akan memanfaatkan kredit juga
juga harus menempatkan diri sebagai unit bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara mengenali dengan baik jenis modal yang diperlukan, yaitu meliputi modal tetap dan modal operasional. Penting diketahui dengan pasti jenis modal mana dan berapa yang sudah tersedia, serta berapa modal yang harus dipinjam, karena bank atau lembaga lain tidak akan memberi pinjaman kepada petani yang tidak punya modal sama sekali. Hal ini juga penting untuk ditujukan dengan jelas adalah penerimaan dan keuntungan yang akan diperoleh. Strategi yang keempat, yaitu sangat perlu diadakan kegiatan bimbingan dan pelatihan untuk menyusun rencana usaha tani jagung milik petani tersebut. Hal ini dikarenakan rencana usaha tani yang baik dan benar merupakan dokumen penting atau agunan dalam mengajukan kredit atau asuransi ke bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Jika usaha tani jagung tersebut menguntungkan dan mampu mengembalikan kredit, maka bank tidak akan ragu untuk memberikan kredit kepada petani, sekaligus petani juga tidak merasa khawatir atau takut jika tidak mampu mengembalikan kredit tersebut. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah. Menurut saya, kelebihan dan kekurangan program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komoditas jagung di Kabupaten Bojonegoro, yaitu kelebihannya yang pertama dapat mengelola risiko gagal panen. Tujuan utama dari produk asuransi pertanian yang disediakan oleh pemerintah adalah supaya petani bisa mendapatkan ganti rugi jika hasil panennya mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu agar bisa melanjutkan produksi di musim selanjutnya. Apabila terjadi gagal panen, para petani termasuk yang menjalankan usaha tani jagung tidak akan mengalami kehabisan uang untuk memproduksi hasil pertanian pada musim selanjutnya, karena mereka bisa menggunakan uang santunan dari asuransi. Yang ketiga, menghindari berhutang ke tengkulak. Pada umumnya, jika gagal panen, para petani dengan terpaksa harus berhutang ke tengkulak. Kemudian untuk melunasinya, mereka akan menjual hasil panen dengan harga yang murah. Kondisi sistem yang merugikan kesejahteraan petani seperti ini bisa diminimalisir dengan adanya uang asuransi. Lalu dapat membuat petani merasa tenang. Hal ini termasuk salah satu manfaat umum yang bisa didapatkan jika memiliki asuransi, termasuk di bidang usaha tani jagung. Apabila petani paham bahwa jika terjadi gagal panen tetap akan mendapatkan kompensasi, maka petani bisa lebih tenang dalam menjalankan kegiatan usaha taninya. Kemudian nilai ganti rugi lumayan tinggi. Uang ganti rugi yang bisa didapatkan oleh petani jika mengalami gagal panen cukup tinggi, padahal preminya hanya sebesar Rp36.000 dengan subsidi pemerintah. Dengan demikian, petani akan mendapatkan Rp6 juta per hektar jika mengalami gagal panen selama musim tanam, yaitu kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya, pembelian asuransi praktis bisa melalui online. Pemerintah dan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo sudah menyiapkan platform digital, yaitu Sistem Informasi Asuransi Pertanian atau SIAP, sehingga para petani calon peserta asuransi bisa mendaftarkan diri dengan praktis secara online. Sementara itu, kekurangannya adalah yang pertama, lahan pribadi maksimal 2 hektar. Jika petani memiliki lahan pribadi, maka lahan pengerjaan tidak lebih dari 2 hektar. Kedua, lahan garapan maksimal 2 hektar. Jika petani merupakan petani penggarap, maka petani tidak memiliki lahan usaha pertanian pribadi, sehingga lahan yang digarap juga tidak boleh lebih dari 2 hektar. Ketiga, tidak boleh petani dengan skala usaha tani yang besar. Petani harus merupakan petani hortikultura dan petani kebun dalam skala yang kecil. Yang keempat, diwajibkan bergabung dan aktif dalam kegiatan kelompok tani. Petani yang ingin bergabung dengan asuransi, maka sudah harus bergabung ke dalam kelompok tani dan merupakan anggota yang aktif dalam kelompok tersebut. Kelima, diutamakan bagi petani pangan berkelanjutan. Penerimaan asuransi akan mengutamakan petani yang termasuk ke dalam pertanian pangan yang berkelanjutan. Dan yang keenam, petani penerima premi harus giat. Jika petani penerima bantuan premi, maka petani harus melaksanakan kegiatan usaha tani pertaniannya dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Pokok bahasan yang keempat adalah bentuk kemitraan dan mitra. Bentuk kemitraan yang cocok untuk kegiatan usaha tani jagung di daerah penelitian yaitu bentuk kemitraan vertikal yang sering diikuti dengan hubungan kontrak atau adanya kesepakatan. Alasannya yaitu di mana strategi kemitraan tersebut dengan membagi risiko ke unit di bawahnya dalam mata rantai bahan baku produksi jagung menjadi berbagai macam produk olahan jagung. Selain itu, alasan lain bentuk yang cocok adalah
kemitraan vertikal dikarenakan agribisnis jagung di daerah penelitian dapat menggunakan pola kemitraan langsung berupa pola subkontrak. Kontrak kerjasama kemitraan antara pihak perusahaan yang bergerak pada produksi jagung dengan pihak petani jagung dapat diberlakukan untuk satu kali atau 2 kali musim tanam. Sehingga petani jagung yang melanjutkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan yang bergerak pada produksi jagung harus melakukan pendaftaran kembali sebagai petani mitra kepada perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan besar yang bisa digandeng untuk dijadikan pihak mitra yakni PT Sinar Kencana Agung yang terkenal dengan produk Happy Toast Tortilla Chips di Malang. Alasannya yaitu perusahaan tersebut tidak memiliki lahan sendiri untuk proses produksi jagung, sehingga harus menjalin kerjasama kemitraan dengan para petani yang melakukan usaha tani jagung. Kemudian, untuk mewujudkan misi perusahaan, maka perusahaan tersebut otomatis juga memberikan beberapa bantuan terhadap petani mitranya, seperti dalam hal pemberian benih induk bermutu tinggi kepada petani secara gratis, penyediaan sarana prasarana produksi, pemberian bantuan biaya produksi, pembinaan atau pendampingan teknis budidaya jagung, dan pemberian jaminan pasar yang pasti. Berbagai bantuan tersebut diberikan oleh perusahaan kepada petani mitranya dengan tujuan untuk menjamin kegiatan petani mitra berjalan lancar dan bersifat berkelanjutan, sekaligus agar mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi usaha tani jagung yang dihasilkannya. Setelah itu, juga agar nantinya mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan diterima dengan baik oleh konsumen. Dengan demikian, petani mitra juga diuntungkan dengan berbagai bantuan yang diberikan oleh perusahaan sekaligus dapat mengefisiensi waktu dan biaya serta transportasinya. Pada bagian 3 yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Usaha tani komoditas jagung di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro merupakan komoditas yang didukung oleh pemerintah setempat terkait dengan pengembangannya. Perencanaan usaha tani aspek non-finansial mencakup komoditas jagung dengan masa tanam 4 bulan dan luas lahan 2.500 meter persegi milik petani itu sendiri. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi persiapan benih, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan, dan pemanenan. Sedangkan aspek finansialnya mencakup komponen biaya-biaya produksi, yaitu biaya tetap sebanyak 287.656, biaya variabel sebanyak Rp14.037.333, penerimaan sebanyak Rp59.630.000, keuntungan sebanyak Rp48.692.011, serta analisis kelayakan usaha tani R atau C rasio sebesar 5, yaitu dinyatakan layak. BEP produk sebesar 1.834 kg, BEP harga sebesar 1.093, BEP penerimaan sebesar Rp378.495 yang mengindikasikan menguntungkan, dan payback periodnya yaitu selama 53 hari atau 1 bulan 8 hari dan dinyatakan layak. Selanjutnya, sumber pembiayaan berasal dari modal pribadi, bantuan pembiayaan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, pinjaman dari orang lain, kredit, bank ataupun kerabat. Kendala yang dihadapi petani yakni hasil panen jagung terkadang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga tidak ada tabungan untuk masa tanam selanjutnya. Kedua, dalam mencari pinjaman modal tidaklah mudah karena prosesnya tidak sederhana. Ketiga, petani merasa keberatan jika melakukan pinjaman di bank karena bunganya tinggi. Keempat, kurangnya kegiatan sosialisasi dan penerapan asuransi pada bidang pertanian. Kemudian, strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut bisa dengan cara petani hendaknya bisa lebih memanfaatkan bantuan modal dan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro
dengan lebih bijak lagi. Kedua, para penyuluh pertanian harus terjun langsung di lapangan untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada petani terkait dengan manajemen usaha taninya. Ketiga, para petani yang akan memanfaatkan kredit harus mengenali dengan baik jenis modal yang diperlukan. Dan yang keempat, perlu diadakan kegiatan bimbingan serta pelatihan untuk menyusun rencana usaha tani jagung milik petani tersebut. Setelah itu, kelebihan program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komoditas jagung di daerah penelitian. Yang pertama, dapat mengelola risiko gagal panen. Kedua, agar bisa melanjutkan produksi di musim selanjutnya. Ketiga, menghindari berhutang ke tengkulak. Keempat, dapat membuat petani merasa tenang. Kelima, nilai ganti rugi lumayan tinggi. Keenam, pembelian asuransi praktis bisa melalui online. Namun kelemahannya yaitu pertama, lahan pribadi maksimal 2 hektar. Kedua, lahan garapan maksimal 2 hektar. Ketiga, tidak boleh petani dengan skala usaha tani yang besar. Keempat, diwajibkan bergabung dan aktif dalam kegiatan kelompok tani. Kelima, diutamakan bagi petani pangan berkelanjutan. Dan keenam, petani penerima premi harus giat. Lalu, bentuk kemitraan yang cocok untuk kegiatan usaha tani jagung di daerah penelitian yaitu bentuk kemitraan vertikal yang sering diikuti dengan hubungan kontrak atau adanya kesepakatan. Alasannya yaitu strategi kemitraan tersebut membagi resiko ke unit di bawahnya dalam mata rantai bahan baku produksi jagung menjadi produk olahan jagung. Seterusnya, perusahaan besar yang bisa digandeng untuk dijadikan mitra yakni PT Sinar Kencana Agung yang terkenal dengan produk Happy Toast Tortilla Chips di Malang. Alasannya karena perusahaan tersebut tidak memiliki lahan sendiri untuk proses produksi jagung, sehingga harus menjalin kerjasama kemitraan dengan para petani yang melakukan usaha tani jagung tersebut. Pokok bahasan yang kedua adalah saran. Adapun saran yang dapat digunakan dalam mini riset perencanaan usaha tani komoditas jagung di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro adalah upaya untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Maka seharusnya dilakukan oleh utamanya pihak penyuluh pertanian di lapangan. Meskipun demikian, pendampingan pembinaan para petani juga bisa dilakukan melalui LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam usaha penguatan yang dapat menunjang kegiatan usaha tani jagung milik para petani. Sehingga diharapkan akan terbentuk suatu pemberdayaan dan kesejahteraan kehidupan yang lebih baik dari para petani itu sendiri. Pembentukan dan penumbuhan produktivitas petani jagung dalam segala bidang kegiatan pertanian mestilah juga ditempatkan ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu ke dalam konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat tani yang dapat menuju dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Adapun daftar pustaka atau referensi rujukan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Kemudian ini merupakan dokumentasi kegiatan dari wawancara kepada salah satu pihak petani jagung di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dan terakhir, pemaparan dari saya semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.